Okay, nice to see you again in this English class. And now we will study about greeting card. Okay, before start our lesson, who is absent today? Oh, no one. Okay, that's right. Okay, students. Before start our lesson, we will pray together. Okay, pray start now. Amin. Okay, students. Now we will study about greeting cards. Oke, dalam pembelajaran kali ini perlu kalian ketahui untuk kompetensi dasar, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya. Berikut adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membandingkan dan menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. Have you ever seen the card? Apakah kalian pernah melihat kartu ini? Yes, good. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh daripada greeting card. What is a greeting card? Apa yang dimaksud dengan greeting card? Apakah itu greeting card? Greeting card atau kartu ucapan adalah sebuah teks dalam bahasa Inggris yang berisi tentang ungkapan atau harapan atau ucapan yang dikirim untuk seseorang dalam peristiwa atau momen-momen tertentu. Greeting card bisa digunakan untuk mengirim salam kepada seseorang. Biasanya salam yang diberi pada hari tertentu seperti hari ulang tahun, hari perayaan, atau hari spesial lainnya. Oke anak-anak, berikutnya adalah occasion atau suasana. Dalam greeting card ini, suasana daripada tujuan kita untuk mengucapkan greeting card terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah suasana happy atau menyenangkan, dan yang kedua adalah suasana sedih atau sad. Oke, kita bahas satu persatu. Dalam suasana happy atau yang menyenangkan, misalnya adalah kartu ucapan dalam bentuk birthday card atau kartu ucapan selamat ulang tahun. Yang kedua, wedding atau pernikahan. Yang ketiga, anniversary. Berikut graduation, kemudian housewarming, born baby, farewell, dan seterusnya. Kemudian untuk suasana yang sedih atau sad occasion, misalnya adalah orang yang sedang sakit atau orang yang sedang mengalami musibah, meninggal atau duka. Purpose. Di sini purpose atau tujuan daripada greeting card masih sama ya, terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam suasana yang menyenangkan atau happy dan suasana yang sedih atau sad. Dalam suasana yang menyenangkan, misalnya to greet, tujuannya untuk menyapa seseorang. Kemudian to congratulate, mengucapkan selamat. To feel happy, merasa senang, jadi ikut merasa senang, merasa bahagia. Dan berikutnya adalah to share happiness atau berbagi kebahagiaan. Kemudian dalam suasana yang sedih,
Misalnya to express sympathy atau menunjukkan rasa simpati kita terhadap orang lain. Berikut adalah part of greeting card. Jadi di sini kalian bisa lihat bagian-bagian daripada kartu ucapan atau greeting card. Di sini ada receiver atau penerima, kemudian sender, pengirim, dan juga kutipan atau kata-kata yang akan kita sampaikan dalam kartu ucapan tersebut. Kemudian ada juga ucapan selamat atau congratulation expression. Misalnya di sini happy Eid. To Henny, happy Eid. May the guidance and blessing of Allah be with you and your family. Sender Handi Mukti. Jadi jelas ya, di sini ada pengirim, penerima, kemudian kata-kata yang akan kita sampaikan dalam kartu ucapan tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya adalah expression atau ungkapan-ungkapan yang kita gunakan dalam membuat greeting card. Ungkapan yang misalnya ungkapan dalam suasana yang menyenangkan, misalnya adalah happy birthday, happy graduation atau selamat atas kelulusan, congratulations, selamat, best wishes for you, doa terbaik untukmu, Merry Christmas, selamat hari Natal, Happy Idul Fitri, selamat hari raya Idul Fitri, Happy Anniversary atau selamat merayakan ulang tahun pernikahan. Berikutnya ungkapan dalam suasana sedih. Misalnya di sini kita bisa gunakan get well soon. Jadi jika orang yang kita kirim di kartu dalam keadaan sakit, maka ungkapan yang kita gunakan get well soon, artinya semoga lekas sembuh. Get better soon, semoga lekas membaik. Kemudian wishes or prayer. Di sini wishes or prayer. Wishes artinya adalah doa atau harapan. Prayer, wishes and prayer itu artinya sama ya, doa dan harapan. Misalnya ungkapan yang bisa digunakan yaitu wish you all the best. Semua doa yang terbaik selalu untukmu. May all your dreams come true. Semoga semua mimpi-mimpimu akan menjadi kenyataan. Hope you win again in the next competition. Berharap kamu akan menjadi pemenang kembali dalam lomba atau kompetisi selanjutnya. May God bless you, semoga Tuhan memberkatimu, etc. dan lain-lain. Baik anak-anak, dalam membuat kartu ucapan, kita pun harus mengetahui vocabulary atau kosakata apa yang biasa sering digunakan dalam membuat kartu ucapan. Jadi nanti anak-anak silahkan tulis kosakata yang ada ini, kalian tulis di buku catatan, kemudian dihafalkan ya, supaya selalu ingat, dan ketika kalian diperintahkan untuk membuat kartu ucapan, kalian sudah mengetahui beberapa kosakata terkait dengan materi greeting card. Baik anak-anak, kita lanjut. Untuk vocabulary atau kosakata, misalnya di sini adalah congratulation, yang artinya adalah selamat. Found atau find, menemukan. Wish, berharap atau berdoa. Welcome, menyambut. Dreams, mimpi. Come true, jadi kenyataan. Become, menjadi. Hope, harapan. Best friend, sahabat. Competition, pertandingan. Dan masih banyak lagi kosakata yang kalian bisa pelajari terkait dengan materi greeting card.
Baik anak-anak, perhatikan. Jadi di sini ada the example of greeting card on happy occasion. Jadi di sini membuat dalam dua bagian. Yang pertama happy occasion dan yang kedua the example of greeting card on sad occasion. Kita bahas yang pertama dalam happy occasion atau suasana yang menyenangkan. Misalnya adalah kartu ucapan dalam bentuk happy birthday. Ya, di sini. Happy birthday yang pertama, contohnya misalnya greeting card happy birthday. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada seseorang. Contohnya misalnya dear, di sini kamu bisa menuliskan siapa nama temanmu yang akan kamu ucapkan. Kemudian isi daripada ucapan tersebut, misalnya from one hopeful dream to another, may you have the happiest of birthday, stay blessed. Jadi dari seseorang yang bermimpi untuk kebaikanmu, may you have the happiest of birthday. Mudah-mudahan kamu selalu dalam keadaan bahagia di hari ulang tahun ini. Stay blessed, selalu diberkati. From, di sini bisa tuliskan siapa pengirimnya. Untuk contoh yang kedua, ini masih dalam happy occasion. Kalian bisa lihat, misalnya di sini adalah happy holidays. Ini juga salah satu bentuk atau contoh daripada greeting card. Happy holidays, wishing you all the peace and joy in this holiday season. Selamat berlibur, semoga kamu mendapatkan segala kedamaian dan kebahagiaan di musim liburan ini. Jadi kedua jenis greeting card atau kartu ucapan ini adalah kartu ucapan dalam suasana yang menyenangkan. Berikut masih ada contoh lagi untuk kartu ucapan dalam suasana yang menyenangkan. Misalnya your dream has come true. Congratulations for your new home. Jadi mimpimu menjadi kenyataan. Selamat atas rumah barumu. Jadi itu kartu ucapan yang bisa kita buat dan kita berikan kepada seseorang yang pindah ke rumah baru atau membeli sebuah rumah baru. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian good teachers are the reason why ordinary students dream to do extraordinary things. Happy Teachers Day. Jadi kalian bisa lihat ketika ada ucapan seperti ini, maka sudah pasti bahwa kartu ucapan ini ditujukan kepada seorang guru, ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah graduation. Kartu ucapan dalam bentuk graduation atau kelulusan. Graduation 2020. Today marks the end of a successful journey and the beginning of a new adventure. Congratulations to you. Hari ini adalah tanda bahwa berakhirnya seluruh perjalanan dan berakhir dengan sukses. Sekarang mulailah dengan sesuatu atau perjalanan yang baru. Selamat untukmu. Jadi semua yang sudah diucapkan tadi, yang sudah Men sebutkan tadi, merupakan contoh kartu ucapan atau greeting card dalam suasana yang happy atau menyenangkan. Baik anak-anak, berikutnya adalah the example of greeting card on sad occasion. Misalnya, di sini kalian bisa lihat yang pertama, sending my warmest hugs and wishes, may you regain your strength and feel better soon. Get well soon. Jadi di sini yang pertama adalah kartu ucapan
get well soon ya, biasa kita sebut kartu ucapan untuk memberi ucapan kepada orang sakit. Maksudnya di sini kita mendoakan kepada orang yang sakit tersebut agar cepat sembuh. Dan contoh yang berikutnya, Dear Emma. Ini masih sama, yaitu dalam suasana yang sedih atau yang dalam keadaan sakit ya. Misalnya Dear Emma, I am so sorry that Mills has passed away after his long battle with cancer. Our thoughts and prayer are with you. Dan yang berikutnya, dalam kartu ucapan yang ketiga, to Irma, I heard that you got an accident 2 days ago. I am really sorry to hear that. Hope you get well soon, and we could enjoy playing together again. Aulia. Ya, perhatikan anak-anak, di contoh yang ketiga ini sangat jelas. Di sini ada sender atau pengirim, kemudian receiver, penerima, dan ada body atau bagian daripada isi dari greeting card tersebut. I heard that you got an accident 2 days ago. Aku dengar kamu mengalami kecelakaan 2 hari yang lalu. I'm really sorry to hear that. Aku minta maaf baru mendengarnya. Hope you get well soon. Semoga kamu lekas sembuh. And we could enjoy playing together again. Dan kita bisa bermain bersama kembali. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini beberapa contoh pertanyaan dalam teks greeting card. Di sini terbagi menjadi 6 bagian. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, misalnya menanyakan pengirim. Jadi bagaimana caranya kita membuat pertanyaan ketika kita ingin menanyakan siapakah pengirim daripada kartu ucapan tersebut. Kalian bisa buat misalnya, who is sender of the card? Siapakah pengirim kartu tersebut? Atau bisa juga, who sends the card? Siapakah pengirim kartu itu? Yang kedua, menanyakan penerima. Kalau tadi pengirim atau sender, sekarang menanyakan penerima atau receiver. Who is receiver of the text? Siapakah penerima dalam teks tersebut? Who received the card? Siapakah yang menerima kartu tersebut? Kemudian yang ketiga, di sini ada ungkapan apa yang diucapkan. Jadi maksudnya bagaimana caranya kita menanyakan ungkapan apa yang diucapkan. Di sini kalian bisa menggunakan expression atau pertanyaan, misalnya what expression does the sender say? Ungkapan apa yang disampaikan pengirim? Jadi ungkapan apa yang disampaikan oleh pengirim dalam kartu tersebut? Yang keempat yaitu doa apa yang diucapkan pengirim. Ketika kita ingin menanyakan seperti itu, maka kamu bisa mengucapkan what wish does the sender say? Doa apa yang diucapkan oleh pengirim tersebut? Kemudian yang kelima, persamaan makna kata. Ini juga selalu ada muncul pertanyaan seperti ini. Biasanya menanyakan makna kata itu seperti apa. Selalu ada juga dalam teks yang kita pelajari kali ini. Untuk menanyakan persamaan makna kata, yang pertama kalian bisa menggunakan misalnya the underline word means bla bla bla. Di sini the underline berarti the underline words, kata yang diberi garis bawah mengartikan bahwa titik-titik. Atau bisa juga the underline word can be replaced by bla bla bla. Kata yang diberi garis bawah dapat digantikan dengan titik-titik. Kemudian cara yang ketiga bisa juga misalnya the word bla 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 has the same meaning as bla bla bla. Oke. Kata titik-titik memiliki makna yang sama dengan kata titik-titik. Begitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk pertanyaan yang menanyakan tentang tujuan daripada teks greeting card. Misalnya, what is the purpose of the text?
Apa tujuan daripada teks tersebut? Why does the writer write the text? Mengapa penulis menulis teks tersebut? What is the text intend to? Apa tujuan daripada teks itu? Dan yang terakhir, the writer write the text in order to. Penulis menuliskan teks ini dengan tujuan titik-titik. Baik anak-anak, kalian perhatikan di sini Mem sudah sediakan dalam bentuk teks beserta dengan contoh soalnya. Kalian perhatikan baik-baik supaya kalian juga bisa paham. Perhatikan perintahnya ya. Jadi setiap ada teks, ada soal yang perlu diperhatikan, perintah apa yang harus kita lakukan dengan tugas tersebut supaya apa yang kita kerja bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke anak-anak, perhatikan baik. Read the greeting card below then answer the question. Bacalah greeting card di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawahnya. Then answer the question. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, perhatikan dari contoh greeting card. Dear Aziz. Kemudian congratulations, you are now a high school graduate. Your best friend Fahri. Jadi sudah jelas di sini pengirimnya adalah Fahri, kemudian penerima kartu adalah Aziz, dan ucapannya adalah congratulations, selamat, you are now a high school graduate. Kamu sekarang masuk atau you are now a high school graduate. Kamu sekarang lulus sekolah SMA ya, sekolah menengah atas. Ini maksud daripada teks tersebut. Oke anak-anak, sekarang perhatikan bentuk soal di bawahnya. Di sini ada 5 jenis soal yang harus kalian pahami sesuai dengan contoh-contoh bentuk soal yang memberikan sebelumnya. Yang pertama, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Yang kedua, who sent the card? Siapakah pengirim kartu tersebut? What is the kind of the text? Apa jenis teks tersebut? Dan yang keempat, for whom the card is? Untuk siapa kartu ini atau kartu itu? Dan yang terakhir, you are now a high school graduate. What is the synonym of the underlined word? Kamu sekarang adalah siswa sekolah menengah atas ya. Lulusan siswa sekolah menengah atas. Yang ditanyakan di sini, apa sinonim dari underline word? Underline, kata yang digaris bawah. Dan yang digaris bawah di sini adalah graduate. Berarti yang ditanyakan, apa sinonim atau persamaan makna dari graduate? Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya tadi kalian kerjakan dan kemudian dikirim di WA group ya, atau mungkin kalian kirim di Japri juga bisa, tapi sebaiknya Mem harapkan kalian kirim di WA group saja. Mem rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan berikutnya. Thank you for your attendance. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Mem akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.